kita dikenalkan dengan Jokowi Nomik. Sekarang bagian Prabowo Nomik. Silahkan, pengumuman. Terima kasih, Bu Zaki. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu yang pertama, saya menyampaikan selamat kepada Profesor Didi atas hukumnya ini, karena kita semua ini mengembangkan dunia sejak dari mahasiswa dulu, dan Didi ini sangat konsisten di beberapa hal yang dikatakan, dan kita semuanya adalah bukan berburu pada Keynesian atau Milton Friedman, tapi berburu pada Dawang Raharjo dan Adi Sasono. Ini betul sampai sekarang. Yang menarik adalah karakteristik dari Profesor Didi ini tidak berubah, tetapi juga mengalami perkembangan. Yang pertama itu adalah Islami. Selalu dia mau berdiskusi tentang ekonomi politik adalah apa yang menjadi inspirasi yang didapatkan dari nilai-nilai Islam. Jadi Saudara Didina li ayati lil ulil albab. Sebetulnya ideologisnya itu dalam pengertian knowledge tadi, albab. Karena kan ayatnya Mas. Nanti dalam diskusi di UIN nanti sedikit-sedikit keluar. Jadi ini yang pertama yang saya kira karakteristik itu, dan kita semua juga, saya kira teman-teman di sini yang muridnya Mas Jawa, Mas Adi itu, apakah Anda itu hijau merah ininya politiknya adalah melihat kepada bagaimana inspirasi nilai-nilai dari Islami, dan beliau adalah strukturalis, jadi melihat masalah ekonomi dan permasalahan bangsa masyarakat ini adalah tidak direduksi kepada apakah itu pasar atau non pasar, apakah itu material atau non material, melihatnya lebih holistik ke rakyat, jelas kepentingan nasional, kritis terhadap bahwa nilai-nilai itu mekanisme pasar bisa menyelesaikan permasalahan, dan juga kritis terhadap kalau orientasi itu terlalu materialisme, karena dia akan gugur. Dan ini yang sebetulnya menjadi semacam guidance kita bersama di dalam apakah kita diskusi secara umum mengenai gagasan-gagasan ekonomi, kebijakan ekonomi, maupun kita akan memberikan kontribusi kepada calon presiden kita, siapapun dia. Yang penting adalah apakah bisa kemudian merealisasikan. Dan kalau tugas presiden, kalau kita kan berwacana, berpikir, mengajukan konsep, tugas presiden, wakil presiden, dan kabinet adalah merealisasikan. Saya kira inilah yang nilai-nilai yang kita jaga dan kita kembangkan. Dan apakah itu akan bertahan? Iya, sebetulnya. Jadi kalau kita lihat tadi Saudara Didi mengatakan bahwa ya pemikiran misalnya yang sebenarnya diakui sangat kuat, hanya tidak dieksplisitkan. Misalnya apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, misalnya Saudara Zaki, bahwa masyarakat itu berkembang dari, kalau di sana kan ada dari desert, dari padang pasir, lalu kemudian dia berkembang, lalu kemudian menguasai dunia, lalu kemudian dia hedonis dan dia tumbang. Jadi selalu ada siklus, dan kekuasaan itu kan berganti. Jadi betul, itulah yang sebetulnya hakikat dari hukum peradaban, yang sebetulnya hukum Allah, hukum Tuhan. Apakah Anda mau mengatakan itu pemikiran Ibnu Khaldun, atau Toifi, atau dengan mengatakan pemikiran siapa? That's the essence dari hukum Allah, gitu. Bahwa kalau kita adalah hedonis, apakah itu adalah Abbasiyah, apakah itu Umayyah, apakah itu Andalusia, apakah itu Fatimah, apakah itu Romawi, dan juga Amerika akan tumbang. Itu yang saya kira mengapa pentingnya inspirasi dari Islam ini terus mendasari kita, karena menyadari bahwa hukum-hukum itu adalah universal, apapun kita mau katakan. Yang kedua adalah juga tadi sudah Didi mengatakan, disebut juga Saudara Andrino, Mas Dawam, hari-hari, dan Konco mengatakan bahwa nggak bisa, kita itu adalah kalau kita mau berkembang, maju, kita bergantung kepada orang lain. Apakah itu adalah modal asing, teknologi asing, kan
intinya kan begitu dari ajaran agama kita tuh gitu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita berusaha itu diri sendiri, tidak harus bergantung pada orang. Dan secara konsep ekonomi nggak ada negara yang berhasil menjadi negara maju itu kalau dia bergantung secara modal, bergantung kepada teknologi dari luar. Dia harus asimilasi. Apakah itu kebudayaan, civilization, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, misalnya dari kita pelajari dari Abbasiyah, misalnya Andalusia, dia juga belajar dari Greek, dari Yunani, tapi kan akulturasinya luar biasa. Dan Barat itu menganggap bahwa mereka mengembangkan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan dia sendiri dari kegelapan. Nggak mungkin. Semua perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu adalah merupakan satu upaya yang sifatnya akumulatif. Baru sekarang ahli sejarah, Hari Ali dalam seminar yang akan mengungkapkan bahwa sebetulnya mereka mengakui tanpa Islam pada waktu itu, ya Barat yang akan kegelapan terus. Karena kalau kita lihat matematika, astronomi, kedokteran, sekarang menarik kalau saya membaca banyak karya-karya Avicenna itu adalah bukan dari Universitas Islam, tapi dari Brigham University yang ada aslinya, teks aslinya dalam bahasa Arab. Alhamdulillah saya mulai belajar halaman Hausorof ini dikit-dikit dari Pak Hari Ali. Tapi di sebelah kirinya adalah bahasa Inggris dan disampaikan oleh ahli-ahli Barat mengenai pandangan-pandangan kritik. Clear gitu bahwa sebetulnya tanpa Islam pada waktu itu tidak ada perkembangan matematika sejauh ini, tanpa Khwarizmi dan Ibnu Sina, tidak ada perkembangan teknologi seperti ini. Karena kontinuasi yang terjadi adalah kita berhenti. Itulah yang saya kira yang paling penting kalau kita lihat di Indonesia adalah mana mungkin kita akan bisa maju kalau hanya mengandalkan modal asing sepenuhnya. Nah, Indonesia, kelemahan yang utama yang kita lihat itu adalah, kita lihat saja misalnya dana pihak ketiga di perbankan. Masa dana pihak ketiga cuma 30-35% dari PDB? Gak masuk akal, kemana uang itu gitu. Jadi sebetulnya kok kita mengandalkan modal asing pada saat modal kita sendiri tidak kita manfaatkan secara optimal. Di mana-mana itu adalah misalnya di Cina misalnya, atau di Thailand, di Malaysia pun begitu. Yang pertama itu adalah dia manfaatkan modal dalam negeri dulu. Kita sudah pendapatan per kapitanya mendekati 4.000, lalu kemudian sudah mendekati 1 triliun US dollar. Kok tabungan kita cuma segitu? Investasi kita cuma segitu dalam negeri. Itulah yang sebetulnya harus kita lihat, bukan dalam pengertian kita anti pada asing. Itulah yang kemudian kita bisa lakukan. Begitu pula juga dalam hal teknologi. Sebenarnya harus kita lakukan, itu adalah upaya asimilasi. Sebetulnya kalau tadi Andrina mengkritik, benar. Gitu. Nah, kalau tim suksesnya itu sebenarnya Anda Sambodo, cuma saya juga temannya Hatta Rajasa, walaupun juga temannya Yusuf Kala, karena disuruh bela di Hatta Rajasa, saya bela kurang lebih. Sebetulnya adalah kalau kita lihat dari semula, menariknya adalah sebetulnya sama kedua belah pihak. Kalau kita lihat, kita nggak begitu kenal Jokowi, nggak kenal Prabowo secara lebih dekat, dan Prabowo lebih mengenal. Tapi kalau kita lihat dari JK dan Hatta, kita kenal dengan baik. Nah, sebetulnya konsep-konsep itu kan yang dikembangkan pada masa SBY, itu kan juga kita juga yang menyumbangkan konsep-konsep itu. Apakah kita di ICMI, apakah kita di ISEI, ataukah kita seperti saya dengan Fahri adalah di tim kebijakan ekonomi publik. Tetapi kan kembali yang penting dalam presiden, wakil presiden, dan kabinet adalah pelaksanaannya. Nah, sebetulnya kritik dari Profesor Dirjen itu tepat, gitu. Karena pada waktu itulah Hatta boleh jadi menjadi Menko Equin. Tetapi kan beda Menko Equin zaman Habibie sama zaman Soeharto. Kalau Menko Equin dulu dia tuh selalu Menteri Keuangannya itu timnya. Karena kan Mas Adi pada waktu Habibie itu adalah Ginanjar bicara Menko Equin, Menteri Keuangannya adalah Pak Bambang Subianto yang bisa menerima gagasan-gagasan kita, Mas Adi di Menteri dan juga Mas Dawam kita memasukkan terus. Bambang Subianto pada masa yang Abdurrahman Wahid. Nah, itu yang membedakan. Jadi sebetulnya kalau kita kritik adalah di situ pada waktu itu. Dan sekarang ini misalnya juga yang terakhir kebijakan itu adalah misalnya kebijakan di dalam upaya untuk mengelola yang
dikritik tadi juga oleh Saudara Andino, mengelola resources dalam negeri. Sebetulnya Menteri Koordinator Menko Equin dan juga kemudian Menteri Energinya, oke, kita realisasi, kita bertahap sekarang. Yaitu smelter adalah dibangun nikel, karena dia bisa memproduksi, mengelola dalam negeri 100%. Yang koper secara bertahap. Tiba-tiba Menteri Keuangannya keluar dengan satu kebijakan ekspor mineral yang tidak diolah, yang kemudian menimbulkan confusion, kekacauan pada saat sebetulnya transaksi berjalan kita menurun. Gitu. Coba pada waktu itu Menteri Keuangannya adalah orang-orang seperti Didin Damanhuri ini. Gitu. Tapi Pak SBY kan tidak mendengarkan. Mudah-mudahan nanti Prabowo mendengarkan. Didin Damanhuri ini dia bisa jadi Menteri Keuangan di kabinet Jokowi atau di kabinet Prabowo sampai menang. Saya kira itu yang kunci. Jadi kalau kemudian ada Menteri Keuangan itu adalah lebih kuat daripada Menko Equin. Paling tidak itu adalah kalau dia teknokrat, dia itu dengan Menko Equinnya itu bisa secara paradigma itu adalah sejalan. Gitu. Jadi jangan kemudian ditaruh di sini adalah orang strukturalis, yang di sini adalah pro market. Nah itu yang tidak jalan pada pemerintahan SBY. Jadi kritik Andino sebetulnya benar. Gitu. Nah itu yang harus kita pelajari di situ. Kalau itu bisa sejalan, maka sebetulnya langkah-langkah tadi untuk mengefektifkan modal dalam negeri. Sekarang juga kalau kita lihat tax ratio misalnya, masa Indonesia tax rasionya 14% aja nggak bisa. Malaysia udah 16%, 18%. Nah ini yang tidak sejalan di dalam hal kalau kita lihat pandangan Pak SBY itu adalah dia sebetulnya lebih strukturalis kan, karena dia IPB. Nah, mestinya dia S1-nya ITB gitu. Ini baru kemudian bisa lebih berani di dalam realisasi. Tetapi pada waktu kebijakan itu adalah kita lihat ya, misalnya apakah itu dalam kerjasama internasional itu kan kita lihat itu kan selalu dia koreksinya terlambat gitu. Didrive oleh yang sebenarnya sudah dikritik tadi, yaitu adalah Menteri Keuangannya itu lebih kepada neolib. Begitu dia mau berubah kepada sesuatu yang nasionalis, membingungkan kalangan orang yang punya pandangan nasionalis sendiri. Ini arahnya kemana? Nah ini yang saya kira yang harus kita perbaiki. Jadi kalau nanti Jokowi pun menang, itu Pak Andino. Gitu. Jadi Menteri Keuangan, Menko Equin itu paling nggak dia adalah orang strukturalis lah, gitu, atau yang memahami itu. Misalnya kayak Pak Bambang Subianto, ya dia doktor, dia tidak neolib, dia tidak tetapi dia memahami tentang bagaimana perlakuan daripada apa yang harus kita bangun dalam negeri dan harus kita bangun di dalam kaitannya dengan internasional. Nah itu yang saya kira menjadi penting. Yang lebih penting adalah Saudara Didin juga mengatakan ekonomi politik. Ekonomi politik adalah bukan pekerjaan daripada satu orang. Jadi saya tadi juga memikir, umpama 15 tahun kita demokrasi ya 2 periode 10 tahun cukup mestinya. Yang paling penting adalah bahwa dalam hal ini kebijakan publik adalah disebut collective action, tindakan kolektif. Jadi tindakan kolektif itu apa? Kalau kita lihat struktur makronya ya tentu ada eksekutif, ada legislatif. Sehebat-hebat eksekutif apapun, kalau tidak mendapatkan dukungan dari legislatif tidak jalan. Apakah kita berbicara itu adalah negara maju seperti Amerika atau negara berkembang seperti Thailand misalnya, dan juga seperti Indonesia. Nah ini sebetulnya yang saya kira yang jadi problematik pada Jokowi kalau kemudian dia akan terpilih sebagai presiden, karena mayoritas apalagi sekarang Demokrat walaupun saja tidak resmi itu adalah ada pada kubu Prabowo Hatta, karena bagaimanapun itu adalah bahwa ini adalah negara demokrasi dan mau tidak mau peran parlemen itulah signifikan. Sebetulnya harus kita lakukan bukan koalisi yang salah, tetapi adalah kualitas dari koalisi itu yang harus kita perbaiki. Itu kembali adalah kalau kita mau mengkritik, tadi kan sudah mengkritik pada koalisi pada masa kabinet pembangunan yang SBY 1 dan 2 tadi. Koalisinya sudah ada, tetapi koalisi itu kemudian tidak diisi. That's the art of public policy sebetulnya. Itulah ekonomi politik. Karena ekonomi politik itu tidak akan ada, hanya ekonomi saja, kalau tidak ada kepentingan yang berbeda, interest yang berbeda. Karena itu adalah ekonomi politik. Jadi kembali presiden dan wakil presidennya paling penting adalah bisa nggak dia mengagregatkan
berbagai kemampuan dan juga berbagai kepentingan. Itu yang pertama pada kepentingan bersama. Itu nomor satu. Habis itu bolehlah kepentingan partai atau kepentingan pribadi itu adalah subservient atau kemudian turunan daripada kepentingan bersama tadi. Nah ini yang sebenarnya momentum kalau kita lihat gap itu adalah kecil antara calon nomor 1 dengan nomor 2 itu adalah di sana. Dan memang kalau kita bicara dengan kalangan yang terdidik, saya kira dari teman-teman di ITMI juga begitu, ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih mudah untuk akses kepada Prabowo dan Hatta ini, terutama karena kita kenal dengan Hatta. Dengan JK kita kenal dengan baik, tapi saya pun juga agak kesulitan, apalagi sekarang kembaran saya ambil di tim sukses Prabowo Hatta, nanti dibilang ada orang loncat kiri, loncat kanan. Sebenarnya kita juga ingin membantu JK, tapi kan kita tahu bahwa yang menentukan itu adalah bukan JK, bukan Jokowi, tapi adalah Ibu Mega. Dan problematik karena pada saat kita harus menentukan satu itu adalah yang tadi collective action, itu adalah tidak bisa pemimpin tunggal itu menentukan. Jadi sebetulnya itu yang problem dengan Taksin misalnya di Thailand. Itu yang juga akan dialami problem di Mesir yang sekarang ini adalah presidennya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menang berapa persen itu 92 atau 96%, nggak bisa. Nah Indonesia itulah bagus, saya kira nanti adalah kuncinya adalah bagaimana agregat dari kemampuan dan agregat juga kepentingan kita itu untuk kepentingan bersama. Itulah kunci daripada pemecahan masalah yang tadi dikritik oleh Saudara Andrino, dan kritiknya adalah benar, ketimpangan tadi. Karena juga terbukti tidak ada negara yang punya ketimpangan tinggi 0,4 itu di negara maju nggak bisa, karena itu adalah return itu akan hanya dinikmati oleh mereka yang punya modal. Jadi ini harus kita koreksi. Tapi bisa mengkoreksi itu kalau kemudian kita ada collective action. Nggak mungkin kita dalam situasi sekarang kita confiscated aset dari orang-orang kita sendiri maupun dari yang dari luar. Tetapi kalau kemudian tadi tax bisa kita perbaiki. Nah ini orang-orang neolib semua yang mengerjakan itu. Jadi sebetulnya harus kita reform pertama itu dari Kementerian Keuangan, dari DLUD, untuk bisa searah kepada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Saudara Didin di sini. Nah kalau itu baru kemudian kita akan berjalan, dan menurut saya optimis. Kalau kita lihat istilahnya itu adalah siapapun dia, apakah itu pemikir Islam atau pemikir Barat, seperti tokoh Bismarck misalnya, dia juga bilang kita ini para pemimpin atau para pemikir itu adalah tidak mengembangkan pemikiran-pemikiran sendiri, tetapi adalah istilahnya Bismarck itu kita harus jadi seperti yang Saudara Gigi ini adalah di ayatil al-bab tadi, melihat kemana jubah Tuhan itu bergerak gitu. Itulah yang pemimpin yang sejati. Soekarno juga begitu, bagaimana gelombang sejarah ini. Dan menurut saya jubah Tuhan itu bergerak adalah bahwa kekuasaan itu akan bergeser tidak lagi kepada Barat. Itulah mengapa Putin sekarang berani menentang, karena lemah, ekonominya lemah. Kalau ekonomi itu, ingat waktu sekolah Chicago dia bilang bahwa greed is great, gitu kan? Jadi greed itu keserakahan itulah kebesaran. Silahkan, itu bukan hukum Tuhan, itu hukum setan. Itulah kemudian krisis yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika. Nggak bisa, karena menentang kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu kemudian adalah tentang bahwa nggak apa-apa utang kita besar, gitu. Yang penting adalah profit nggak bisa. Di dalam Islam juga diajarkan. Kalau Anda baca aja di Al-Quran. Kalau Anda itu berhutang terlalu besar, berspekulasi, tidak saudara yang benar, itu siapapun dia, apakah itu Amerika, ataukah itu Utsmaniyah, atau kita Romawi, yang hutangnya itu lebih besar daripada penerimaannya dia akan jatuh. Amerika sekarang hutangnya sudah terlalu besar, Eropa juga begitu. Alhamdulillah Indonesia, Cina, India tidak besar. Itu adalah jubah Tuhan yang bergerak tadi. Tapi yang paling penting juga kita lihat tadi yang tentang pemerataan itu. Kita lihat semua di Quran itu tidak mengatakan tentang sesuatu yang timpang atau yang lain atau yang excessive growth misalnya. Tapi sebenarnya orang kata-kata adil, mizan, latafawud, berarti keseimbangan. Makanya dalam jangka pendek pun nggak mungkin misalnya tantangan kita mengenai defisit dari transaksi berjalan itu tidak diatasi. Defisit yang membesar dari anggaran APBN kita tidak atasi. Karena kalau kita tidak seimbang,
mizan ini seimbang, maka kita juga akan rusak. Nah, inilah yang menurut saya yang harus kita lakukan. Bagi kami adalah ini adalah demokrasi. Kita bebas memilih siapa. Tapi yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan oleh Profesor Didin, nilai-nilai tadi, partisipasi kita, lalu kemudian collective action kita, dan kemudian juga kemampuan kita melihat kemana jubah Tuhan bergerak, itulah akan menentukan pilihan kita yang kemudian dalam yang terdekat siapa presiden kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bung Syahrin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.